Saudara, tadi Ibu Ruth sudah menyampaikan bagaimana memerangi dalam hidup kita semua spirit-spirit yang tanpa kita sadari itu masuk dalam hidup kita sehari-hari, tanpa kita sadari, dan kita harus terus hadapi semua itu hari lepas hari. Nah, sekarang kita akan bicara tentang yang di luar hidup kita. Ini tidak kalah pentingnya, saudara benar-benar tangkap. Semua di sini pasukan, amin. Coba pasukan lambaikan tangannya dengan kuat. Tuhan, pasukanmu siap untuk kau ajarkan kebenaran firman-Mu. Kita akan peperangan rohani next level. Dan saya berharap saudara bisa menangkap. Ya. Sebelumnya saya akan merewind dulu tentang dasar kenapa kita mesti perang. Ada orang berkata, kenapa mesti perang? Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib. Sudah selesai. Iblis sudah dihukum belum? Iblis sudah dihukum atau masih ada di antara kita? Masih ada. Terus kita diam saja. Saudara, iblis masih menanti hukumannya. Ibarat kalau di sidang pengadilan, dia sudah divonis, tapi dia belum menjalankan hukumannya. Ini waktu-waktu dia terus bergerak untuk mengganggu hidup kita. Yang pertama, alasannya kenapa kita perang. Jelas dikatakan di situ, di Yakobus 4 ayat 7. Firman berkata, karena itu tunduklah kepada Yahweh dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, kalau saudara melakukan hal ini, saudara tunduk, artinya yang bagian kedua, saudara harus melawan. Ini perintah. Lawan. Lawan itu bukan diam. Lawan itu melakukan suatu tindakan. Ada orang berkata begini, iblis baik-baik saja, kenapa saya mesti melawan dia? Saudara sedang kena roh penyesatan kalau saudara bilang iblis baik-baik tidak mengganggu saudara. Ini bagaikan dua sisi mata uang. Saudara punya lembar uang atau saudara punya koin, berlaku bagian depan dan bagian belakang. Kalau saudara terima dari seseorang atau dari bank sekalipun, terima misalnya lembar 100.000. Cuma bagian depannya, bagian belakangnya putih, belum dicetak. Saudara terima nggak? Kira-kira berlaku nggak uang seperti itu? Nggak berlaku. Dua sisi mata uang itu bagian depan dan bagian belakang. Baru itu sah namanya itu uang. Nah saudara, firman itu begitu. Karena itu tunduklah kepada Yahweh. Saudara, syarat pertama untuk melawan daripada iblis, tunduk. Tunduk itu taat, melakukan setiap perintahnya, setiap firmannya. Dan kalau saudara tunduk, saudara tidak bisa diam. Lawan. Lawan, ya lawan. Bukan nantilah kalau iblis datang baru saya lawan. Terlambat saudara. Atau saudara mau melawan iblis, tapi saudara tidak tunduk kepada Yahweh, kepada Tuhan. Tidak melakukan firman-Nya, itu tidak akan pernah terjadi. Iblis juga ketawa. Iblis tahu firman-Mu. Buktinya apa? Waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, di bagian yang kedua, iblis pakai firman enggak? Waktu Tuhan Yesus dibawa ke atas bubungan bait Allah, iblis berkata, ada tertulis, kalau engkau menjatuhkan dirimu dari sini, kakimu tidak akan terantuk kepada batu, karena ada malaikat-malaikat yang datang untuk menatang kakimu sehingga kakimu tidak terantuk. Ada tertulis gak yang diucapkan oleh iblis? Ada tidak? Ada di Mazmur 91. Nah,
Kalau iblis aja bisa tahu firman, tapi saudara nggak tahu firman, saudara bagaimana bisa menghadapi dia? Saudara harus belajar firman banyak, supaya saudara bisa mengalahkan. Oke, itu cuma rewind, jadi nggak saya terangkan lebih dalam lagi. Yang kedua, kenapa kita pasti harus berperang? Musuh mengincarmu. Di 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ada lawanmu? Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kembali ke slide yang sebelumnya. Saudara, kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus dikatakan singa Yehuda, maka iblis juga menyamakan dirinya dengan binatang singa. Tapi lihat perbedaannya. Dia hanya singa yang bisa mengaum-ngaum. Oh, dia berjalan keliling dulu. Dia berjalan keliling sampai kemana-mana. Sampai ke kota saudara, sampai ke provinsi saudara, sampai ke rumahmu. Dia keliling dan dia mengaum. Apa yang diaumkan? Apa? Sebentar lagi kamu akan sakit. Kamu kehujanan kemarin. Sebentar lagi akan resesi. Kamu akan bangkrut. Anakmu di luar kota tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak benar-benar kuliah. Dia sedang pacaran. Dia sedang berbuat tidak benar. Hoaks yang dia aumkan. Dan kita diam saja. Kalau kita diam dengan apa yang iblis aumkan, berarti kita sepakat. Kalau kita diam saja, berarti sudah menyetujui apa yang iblis katakan. Lawan dia. Kita punya perkataan mulut. Diam kau iblis. Aku percaya Tuhan Jehovah Rafa memberikan aku kesehatan. Aku tidak akan sakit. Anakku Tuhan jaga dan pelihara. Tidak mungkin terjadi sesuatu yang buruk atas anakku. Aku mendoakan dia tiap-tiap hari. Aku akan resepsi sekalipun dunia resesi. Counter balik. Katakan bahwa apa yang iblis semburkan itu hoaks. Dia hanya bisa mengaum. Dan selanjutnya setelah mengaum dia katakan apa? Menelan. Sudah perhatikan gak sih? Coba slide yang pertama dimunculkan lagi. Dia mengaum dan menelan. Karena apa? Dia gak punya gigi. Dia singa ompong. Lihat, itu singanya ompong, hanya bisa mengaum. Harusnya setelah mengaum kan diterkam, dicabik-cabik, dikunyah-kunyah, baru ditelan. Gak mungkin bisa langsung mengaum terus menelan. Dia sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus disalib. Amin. 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 Tugasmu adalah mengalahkan singa ompong. Jangan terjebak. Alasan yang ketiga. Ini perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Di Yohanes 10 ayat 10 bagian pertama. Pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jelas banget. Destiny-nya iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Saya mau tanya sekali lagi di tempat ini. Kalau iblis datang sebagai pencuri, apa sih yang bisa dicuri dalam hidupmu? Saya pengen dengar jawaban yang keras. Itu jawaban yang saya dapat di setiap tempat yang saya sampaikan ini. Damai sejahtera. Cukup damai sejahtera saja yang dicuri oleh iblis? Uangmu,
hartamu, kesehatanmu dia curi, masa depanmu, keharmonisan keluargamu, apalagi jam doamu, jam persekutuanmu dengan Tuhan, jammu baca Alkitab, dia bisa curi semuanya. Jangan diam. Ini sudah di warning oleh Tuhan Yesus. Dia mencuri, dia membunuh, apapun yang bisa dibunuh. Semuanya bisa dibunuh. Bahkan bisnismu, usahamu dibunuhnya. Tapi ada yang lebih tragis lagi, dibinasakan. Bedanya apa? Kalau dibinasakan itu bekasnya pun nggak ada. Diterbangkan angin. Hilang. Oleh sebab itu ketika iblis datang kepadamu sebagai pencuri, ibarat pencuri masuk ke rumahmu, jangan biarkan. Hadapi, habisi. Ada orang takut lihat iblis, kabur mau ke kamar mandi malam-malam, takut. Itu bukan pasukan. Saudara pasukan semuanya kan? Amin. Baik, itu 3 alasan yang biasa basic dalam peperangan. Kita lanjut, kita harus bangun tembok. Kita harus bangun tembok perlindungan, pagar perlindungan buat hidup kita pribadi, keluarga kita, juga pelayanan kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Ada satu ayat yang cukup jelas banget dikatakan di ayat Ayub 1 ayat 10. Ini iblis waktu ketemu dalam sidang ilahi dengan Tuhan. Tuhan tanya tentang Ayub. Dan iblis menjawab begini, bukankah engkau, maksudnya Tuhan, yang membuat pagar sekeliling Ayub, sekeliling dia, sekeliling kita, dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya. Artinya apa? Kalau kita di dalam Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, ada pagar perlindungan, ada tembok perlindungan. Kalau kita nggak buka celah. Tapi seringkali tanpa kita sadari, sepanjang hari saudara buka celah. Saudara kesal sama orang, saudara marah, saudara iri, saudara benci. Itu sudah membuka pagarmu, membuka tembokmu. Jangan sampai setiap celah sekecil apapun iblis masuk dan menyerang karena ada bagian yang terbuka. Tutup kembali. Lakukan deklarasi, sembah Tuhan lagi. Tutup. Tembokmu harus tertutup terhadap semua serangan. Next. Ini yang paling basic juga, kenali siapa musuhmu. Jelas, Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini nggak main-main. Tadi setelah saudara pemberesan dengan pribadimu, itu harus lakukan setiap pagi, kebaskan semua yang masih mengotori hidupmu, semua yang menyerangmu, deklarasikan. Sudah tahu, deklarasi SMA semuanya tahu ya. Kebaskan semua, bereskan semuanya, perjamuan kudus. Dan saudara akan keluar dan menghadapi. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, setiap hari. Saudara akan berhadapan dengan yang namanya pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh jahat. Next. Pemerintah ini kalau diperjelas lagi dalam bahasa yang aslinya adalah pemerintah itu cosmic power, malaikat jatuh, dan principality. Itu roh-roh jahat dalam level-level ketika
malaikat tertinggi pada waktu itu, Lucy, dilempar dari surga, terlempar ke bumi. Sebetulnya dia tidak tinggal semua di bumi, tapi menguasai seluruh galaksi alam semesta dalam atmosfer. Makanya kita harus bersihkan atmosfer kegelapan dari semua yang jahat. Cosmic power ini kekuatan yang kita mungkin nggak akan tahu. Dari kosmos, dari galaksi-galaksi yang memberikan serangan-serangan. Itu bisa terjadi setiap saat. Kemudian malaikat jatuh. Ini perlu dipelajari karena di setiap titik-titik itu, setiap tempat, pelajari sekitar bahkan lokasi lingkungan tempat tinggal saudara, bisa menjadi titik malaikat jatuh. Kalau saudara peperangan ke provinsi-provinsi lain atau ke bangsa-bangsa lain, ini syarat untuk saudara harus tahu. Di mana titik malaikat jatuhnya? Nanti saya akan coba terangkan, mungkin nggak bisa sampai detail sekali, karena butuh pelajaran khusus. Dan principality, kerajaan-kerajaan, atau istilahnya level pangeran-pangerannya. Kalau kita nggak mau bilang pangeran, itu kacung-kacungnya dari Lucy tadi. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Yang kedua, penguasa. Penguasa ini semua dalam kegelapan ya, bukan yang kita lihat secara jasmani. Yaitu pemegang otoritas yang bisa mengatur dan menetapkan segala sesuatu. Karena dia lawful, sah secara hukum. Itu ada di benua-benua, ada di bangsa-bangsa. Kalau di dunia ini ada di 200 sekian bangsa, jumlah mereka bisa lebih. Ada di provinsi-provinsi. Jadi misalnya kita dari 33 provinsi menjadi 37, bahkan menjadi 38 disahkan. Berarti itu ada penguasa yang bertambah, yang memegang setiap provinsi. Kita tidak bisa diam, apalagi saudara yang tinggal di provinsi tersebut perangi. Kemudian ada penghulu. Penghulu ini area kerjanya itu lebih sempit. Itu orang-orang kuat di setiap daerah, tapi masih tunduk di bawah penguasa. Mudah-mudahan saudara nggak rancu ya, nggak bingung. Termasuk ini kepala suku, tapi bukan kepala suku secara fisik, tapi penguasa-penguasa dalam regional. Ya, kemudian ada kekuatan sihir. Ini semua dalam tatanan pemerintahan mereka. Kemudian yang paling ada di setiap tempat adalah roh-roh jahat. Atau roh yang bersifat jahat, bahkan sangat jahat. Kecelakaan, yang menyebabkan kecelakaan, kegagalan, kerugian, dan semua yang kita hadapi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Misalnya, ini contoh simple. Saya ini mau ngeprint stiker profetik. Udah didesain sedemikian rupa, tinggal ke tempat orang yang ngeprintnya, dipercetakan. Tiba-tiba, begitu dibuka di layar komputernya, listrik mati. Karena iblis tidak mau ditelanjangi. Udah didoain, yang tukang bagian print percetakannya kan nggak ngerti. Dia juga bukan dari kelompok kita lagi. Kita doa perang, dia juga kenapa tiba-tiba listrik mati. Sampai nyala. Begitu mau di print, mesin rusak. Itu bisa terjadi. Pasti saudara juga banyak mungkin yang mengalami hal seperti itu. Dan itu terjadi loh.
Tidak hanya itu, misalnya saudara mau pergi ke tujuan mana, tiba-tiba bisa dibelokkan ke tujuan yang berbeda. Saudara habis perang-perang, saudara banyak orang yang nggak percaya kenapa harus mandi, harus keramas, cuci rambut, kasih anggur, saudara harus hapus jejak. Saudara menganggap, itu terlalu mengada-ada, itu lebay. Tapi saudara, suatu ketika saudara akan kena. Saya cuman pernah satu kali. Habis perang, habis doling, menaklukkan tempat-tempat musuh, karena selesainya sudah jam 1 malam, saya cuman mandi. Tapi saya enggak cuci rambut. Itu begitu tidur, langsung datang rohnya, menyerang lewat mimpi. Tapi jangan saudara pikir itu lewat mimpi, itu real, mendatangi roh saya, dan menyerang, mau mencekik. Masalahnya kalau saudara, roh jiwa tubuhnya tidak nyambung, tidak bisa saudara lawan. Nah saya lawan, saya langsung berbahasa roh dan saya lawan, saya tengking, pergi. Bangun, tengah malam, ya udah jam 2 pun terpaksa, enggak terpaksa lah, harus cuci rambut. Saya pernah pinjam mobil orang di daerah, ini pasukan baru. Begitu selesai perang saya bilang, terima kasih buat pinjaman mobilnya. Dan saya lupa ngasih tahu mobilnya harus ditahirkan lagi. Saya telepon, ibu-ibu, Bu, mobilnya ditahirkan lagi ya. Ditahirkan, pakai air, pakai anggur, pakai garam. Enggak usah. Baru dia selesai menjawab, jebret, tabrakan, rusak mobilnya. Saudara, iblis itu lebih jahat dari yang saudara pikirkan, lebih mengerikan. Jadi, waspada dan berjaga-jagalah. Next. Ini coba saya jelaskan ya, tapi memang nggak perlu sampai detail, tapi sudah cukup tahu aja tentang tatanan mereka, tatanan dunia mereka. Yang tertinggi jelas, saya nggak mau sebut namanya lengkap, Lucy. Yang tertinggi Lucy, yang di bawahnya langsung itu spirit yang tanpa saudara sadari itu mengerikan. Itu yang tertulis di dalam Alkitab. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. 3 ini itu sangat dominan dalam hidup manusia. Dan ini langsung spirit itu di bawah Lucy. Nah di bawahnya lagi itu ada spirit-spirit yang kita sering dengar. Ada Mammon, kemudian Asmodeus, Satan, Beelzebul, Lewiatan, Belphegor, Isabel, dan masih ada beberapa, termasuk tadi yang disebut Belial. Nah di bawahnya lagi itu ada tadi yang namanya penguasa dari ancient, dari kerajaan-kerajaan yang kuno. Ada Yunani, Persia, Mesir, Romawi, Cina, India, Celtic, Norse, Inka, Maya, Aztec, ini Indian, Mesopotamia. Ini yang masih sangat masuk dalam daftar yang kita harus hadapi. Kemudian ada roh teritorial, penguasa lokal tadi, penguasa teritori, kemudian ada tunggangan dan roh sifat. Roh sifat ini ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak rajin, keretakan jiwa akan bisa membuat roh sifat itu masuk. Oke, saya bahas secara garis besar saja. Ciri-ciri Mammon. Yang pertama, jelas,
haus kekayaan dan kekuasaan. Ini semua UUD, ujung-ujungnya duit. Mengejar harta, membangun empire. Dia bekerja, seperti saya bilang tadi, melalui keretakan jiwa. Siapa sih yang nggak butuh duit di sini? Bahkan untuk membangun gedung seperti yang semalam, itu gedung nggak otomatis tercipta dengan perkataan. Itu perlu dibangun, perlu duit. Tapi jangan pernah duit itu menjadi yang nomor satu. Tetap Tuhan yang akan membangun, dan duit itu hanya sarana di bawah kaki kita yang harus melaksanakan apa yang Tuhan mau. Sepakat, saudara? Amin. Oke, yang kedua, Asmodeus, atau ada yang bilang Asmeda. Ini dewa kemarahan, Asmodeus ini. Tapi juga nafsu seks, glamor. Glamor itu saudara selalu ingin barang-barang yang mewah. Kalau yang dipakai, saudara, ini bukan kemeja branded, kemeja profetik, saudara sedikit alergi. Kalau batik profetik, nggak keren. Kalau ketemu sama teman-teman saya, nggak ada yang dibanggakan lah. Pasti mereka akan menghina. Apa itu? Masa baju ada gambarnya tabut, ada gambarnya bunga matahari? Saudara, itu baju profetik. Lebih dari semua baju-baju branded apapun. Amin, saudara. Amin. Jangan inginkan yang glamor. Nikmati aja, kalau Tuhan kasih kita nikmati. Kalau Tuhan gak kasih, jangan mengejar sesuatu yang saudara terlalu tinggi. Di dalamnya dari Asmodeus ada judi, perjudian. Ada di sini pasukan yang masih terikat dengan perjudian, bertobat, saudara. Walaupun cuma pasang togel, cuma iseng, bertobat, nggak ada judi. Berarti ada Asmodeus dalam dirimu. Dan yang dimasukkan ke dalam sini adalah unsur dendam. Tidak bisa mengampuni, mengingat-ingat terus setiap kesalahan temanmu, pemimpinmu, orang lain. Saudara, itu bagian dendam. Mungkin kadarnya cuma 5%, 10%, sampai 100%. Tapi itu adalah roh Asmodeus dalam hidupmu. Roh Asmodeus ini digambarkan, kalau digambar-gambar adalah 3 kepala. Kepala domba, kepala sapi, kepala manusia. Dia nyamar dengan 4 sisi muka Tuhan. 4 sisi muka Tuhan itu muka manusia, raja wali, singa, dan lembu. Ini nyamar, 3. Domba, sapi, manusia. Menyemburkan api dari mulut manusia. Kalau 4 sisi muka Tuhan, kakinya apa, saudara? Kakinya apa? Halo? Lembu. Ini kakinya seperti ayam. Seperti kaki ayam. Ekornya seperti ular. Dan Asmodeus ini masuk dalam retakan jiwa yang namanya menyerah kepada nafsu. Aku dari sononya, dari lahirnya aku kayak gini. Nggak bisa lah, hati-hati. Itu Asmodeus akan masuk. Masuk juga lewat dendam. Next. Ada namanya Baphomet, atau Samael, atau Demiurge, Satan, dan Lucy sendiri. Ini yang berhubungan dengan pemberontak, penentang, pembohong, magic, nekromansi, okultisme, dan juga ajaran Kabalah. Menyamar, dia ini Baphomet, Samael, atau Satan bisa menyamar, sangat bisa menyamar sebagai malaikat terang. Makanya saudara kalau tidak mengaktifkan kepekaan dalam rohmu, kadang-kadang saudara nggak bisa membedakan. Saya pernah dengar kesaksiannya Engkong Yusak. Dia pernah didatangi oleh
setan dan mengelus-ngelus kepalanya dan berkata, Yusak, aku sayang kamu. Hampir Pak Yusak, hampir, belum ya, hampir percaya. Dan Roh Kudus bilang, hati-hati, jangan terlalu cepat percaya, jangan menyembah. Wah, karena ada peringatan seperti itu, dia jadi pegang, ini tangan siapa yang mengelus-ngelus? Begitu dia raba, wah, bukan ini, bisa disentuh loh. Dan Pak Yusak meraba, tidak ada bekas lubang paku. Bekas lubang paku dari tangan Yeshua Masiah itu permanen sampai hari ini. Ketika di surga tetap ada bekas lubang paku, seperti yang ditunjukkan kepada Thomas. Itu tetap ada, dan itu tidak ada. Dan Pak Yusak langsung tahu, itu tangan setan menyamar sebagai Tuhan. Bayangkan saudara, kalau saudara nggak punya kepekaan untuk menghadapi ini, tertipu. Karena memang dia mau menjatuhkan manusia dengan segala macam caranya. Bahkan bisa melakukan mujizat. Saudara, dulu saya pernah dengar aja sih. Ada orang namanya dari India. Sekarang udah mati. Dia bisa membuat tanda-tanda mujizat sampai orang-orang Indonesia pun datang ke sana minta tanda-tanda mujizat. Ada orang Kristen loh yang datang ke sana minta tanda, minta mujizat. Bisa. Hati-hati, penyesatan. Dan ini terjadi masuknya roh Baphomet sama ini melalui retakan jiwa, pemberontakan, kemarahan, kesombongan, sekuler, dan penyembahan ilah. Hati-hati. Next. Sekarang Beelzebul. Beelzebul ini juga disebut Raja Lalat. Ini trionya dengan Lucy dan Satan. Baal dari Lalat, Tuan. Baal itu artinya Tuan dari kediaman langit. Bayangkan langit di atas kita. Dan Sebul. Baal itu lalat, Sebul itu langit. Itu tertulis dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 13. Dia mengatakan rumahnya tinggi atau lofty. Atau disebut tuan dari tempat tinggi. Bahasa Ibraninya dari Baal itu tumpukan tai. Pengikutnya disamakan dengan lalat, rakus, penipuan, persembahan anak, penakluk, kejayaan, keberanian, cuaca, kesuburan, kekuatan, menyihir. Suster muda yang membangkitkan nafsu para imam untuk cemburu. Retakan jiwanya dari perverted atau penyimpangan, rakus, palsu, kecenderungan seks yang salah, dan file. Saya nggak mau bahas lebih dalam ya, saudara sekedar tahu saja. Kemudian Lewiatan, ini kelompok yang menyerupai ular. Di Indonesia ada kan? Yang dari selatan itu. Lewiatan ini ular berbaring, ular meluncur, ular melingkar, mulut neraka, disebut juga Raja Laut. Pangeran iri hati, Laksamana agung neraka, kesatria terbang. Ada di Indonesia yang suka masih terbang-terbang, ya kan? Mitos-mitos tertentu, bukan mitos. Kenyataan sampai sekarang di 1 provinsi, 2 provinsi masih terbang-terbang. Naga dari jurang, naga abisal, pemakan besar, kekacauan, menjebak orang masuk neraka, membuat banjir bah, menggoda orang untuk masuk kesesatan. Retakan jiwanya adalah sombong dan iri hati. Bereskan setiap kertakan-kertakan jiwa
supaya spirit-spirit atau roh-roh ini tidak masuk dan mengganggu saudara. Tidak hanya mengganggu, tadi bisa membunuh dan membinasakan. Next. Belphegor atau Belial. Itu artinya sebenarnya tidak berguna. Belial atau Belphegor ini trio dengan Asmodeus dan Mammon. Wujudnya kemalasan, penguasa kesenjangan, penguasa pembukaan, iblis penemuan. Penemuan yang cerdik, penguasa Paris, merusak pernikahan. Jadi setiap kali ada penemuan-penemuan itu tidak murni dari orang itu. Faktanya adalah campur tangan dari Belphegor. Makanya semua harus benar-benar minta pengertian dan hikmat yang ilahi, yang dari Tuhan sendiri. Retakan jiwanya cukup banyak, kemalasan, kekayaan, apatisme, keegoisan, keserakahan, ketidakharmonisan, ingin mencari ketenaran, dan kekayaan melalui penemuan. Seringkali hanya dengan upaya sedikit, tapi hasilnya maunya maksimal. Enggak ada seperti itu, kecuali anugerah Tuhan. Terakhir saya bahas tentang Lilith. Lilith ini pasangan dengan Samael dan Asmodeus dan Lucy sendiri. Lilith itu mengganggu di bagian kelamin dari arah tali pusar ke bawah. Dia penggoda seks, kasarnya pelacur. Ibu dari vampir, disebut juga ratu neraka, ratu gila, ratu iblis, ibu penipu, nyonya pengkhianatan, tangan kedua dari Ishtar. Ishtar ini dewi perang, termasuk dewi cinta, dewi nafsu. Perempuan ya, pengantin dari Lucy. Lilith ini kalau saya sebut ya si kidul dari pantai selatan itu, dia mempunyai empat orang putri. Namanya nggak perlu saya sebut, saudara pasti tahu nama-namanya, dan itu semuanya Lewiatan. Itu dari retakan jiwa yang namanya nafsu. Nafsu apa pun tahu, hubungan nafsu seks, hasrat, kegelapan, feminitas, kesuburan, badai, kematian, keputusasaan, kebencian, iri hati, dan dosa. Dari retakan-retakan jiwa ini kan ada beberapa retakan jiwa yang sama. Saudara perhatikan, berarti bisa masuk beberapa spirit dalam hidupmu. Hati-hati. Saya mau berdoa dulu. Kita semua berdoa. Kiara pasanda karala kiara rata siri. Hirapa ya rata sekere ke apa para papa. Hore karata sekere ke ara para papa. Kira la tarada se. Hora kaya rata da karapa para papa. Hirata se. Kami kepaskan semua serangan-serangan pada waktu kami mempelajari ini. Kami tolak semua apapun yang iblis coba masuk dalam hidup kami melalui setiap hal yang barusan kami pelajari. Kami kepaskan dari pikiran kami, dari jiwa kami, dari hati kami. Kami kepaskan dari semua keretakan jiwa dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Kami hancurkan semua yang mencoba menekan dan mengganggu
untuk saudara kebaskan yang saudara merasa dikertakan-kertakan jiwa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiha, kami tutup semua keretakan jiwa dari pasukan Tuhan. Baik keretakan jiwa, nafsu seks, hasrat seks, kegelapan, feminitas, kesuburan, badai, kematian, keputusasaan, kebencian, iri hati, dosa apapun, keretakan jiwa, kemalasan, kekayaan, apatisme, keegoisan, keserakahan, ketidakharmonisan, keinginan mencari ketenaran dan kekayaan melalui penemuan. Dalam nama Tuhan Yesus Masiha, kami kebaskan keretakan jiwa, kesombongan dan iri hati. Kami kebaskan keretakan jiwa, penyimpangan seks, perverted, rakus, kepalsuan, kecenderungan seks yang menyimpang, file, keretakan jiwa karena pemberontakan, karena kemarahan, karena kesombongan, karena sekuler dan penyembahan kepada Isa. Kami kebaskan keretakan jiwa, menyerah kepada nafsu, kepada dendam. Dalam nama Tuhan Yesus Masiha, semua yang menandai Tuhan kami tolak dari hidup kami. Hidup kami dikuduskan kembali, dibaharui. Tidak ada celah-celah yang terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saudara, setiap kali saudara pemetaan atau mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan dunia kegelapan, saudara perjaman. Walaupun mungkin paginya saudara sudah berjaman, tidak ada salahnya saudara berjaman lagi. Kalau digerakkan, pakai talitmu. Perlu laptopmu, komputermu, tempelin stiker api atau stiker bintang Daud. Ini kita bicara sebagai pasukan ya, saya nggak bicara dengan orang di luar pasukan. Saudara persenjatai dirimu. Jadi ini sesuatu yang penting, kita harus tahu. Kalau enggak bagaimana kita bisa perang. Tapi kalau ada tadi namanya keretakan jiwa, itu bisa menyerang saudara. Oleh sebab itu taat aja, Roh Kudus bilang perjamuan, saudara perjamuan. Bahkan kalau Roh Kudus bilang suruh stop. Berarti levelmu belum bisa menyentuh level mereka. Ini bukan main-main, tapi perlu saudara mengerti. Jangan merasa gagah-gagahan. Bahkan Yesus saja berkata, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Artinya ada level-level yang bukan tandingannya kita. Tapi kita tetap harus percaya dan harus tetap mengalahkan. Harus melawan. Sebab apa? Roh di dalam dirimu lebih besar dari semua roh apapun yang ada di dalam dunia, termasuk dunia kegelapan. Jangan takut. Kalau sudah takut berarti sudah buka celah lagi. Amin. Tetap saudara harus tahu untuk memeranginya. Ya. Kemudian kita akan sampai kepada senjata untuk menaklukkan musuh. Slide-nya boleh. Senjata untuk menaklukkan musuh. Saudara sudah tahu semua, pasti sudah hafal juga sebagai pasukan yang dari Efesus 6 ayat 14 sampai 17 senjata perangnya. Next. Ya. Mulai dari ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Saya nggak kupas lagi karena ini pembahasan sangat basic di awal sudah perang. Saya percaya semua sudah tahu dan sudah mengenakan. Buat apa Tuhan kasih semua perlengkapan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, tapi saudara tidak melakukan? Nggak ada gunanya. Tuhan kasih untuk saudara perang.
Bahkan kalau dibilang namanya ikat pinggang kebenaran, kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus sendiri adalah kebenaran. Nama daripada Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita mengenakan ikat pinggang kebenaran, artinya kita mengenakan Tuhan sendiri dalam peperangan ini. Tapi saya nggak akan bahas, ini sudah pasti. Kita lanjut, kita baca dari 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Yahweh, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Yahweh. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ini cukup jelas banget, gamblang clear ayat ini. Kita punya senjata, kita diperlengkapi untuk meruntuhkan benteng-benteng. Sekali lagi, ini bukan benteng fisik, tetapi dari kegelapan. Kita punya tembok perlindungan, iblis juga punya benteng. Jadi kalau kita menyerang mereka, dia juga bangun benteng. Kita harus tahu bagaimana merubuhkan benteng itu. Ingat, roh itu tidak bisa mati. Jadi kita perangin kayak apapun, gak bisa mati. Senjata yang paling, kalau saudara sudah punya powernya cukup, saudara bisa lempar itu ke black hole, tempat memenjarakan mereka. Tapi saudara tidak bisa membuat roh itu mati, karena roh itu juga sifatnya kekal, abadi. Nanti yang bisa menghukum adalah Tuhan sendiri di penghakiman yang terakhir. Kemudian kita juga harus mematahkan setiap siasat. Saya percaya deh, siasat kita, strategi kita bisa kebaca. Sangat gampang terbaca. Dia umurnya mungkin 2 jutaan tahun. Pernah jadi penguasa, pernah jadi asistennya Tuhan. Tahu bagaimana mungkin ketika manusia diciptakan. Terus sekarang ada di antara kita, umurnya jutaan tahun mungkin. Saya nggak tahu umurnya berapa. Umur saudara belum ada yang 1000 tahun, nggak ada. 100-an nggak ada kan? Pasti pengalamannya jauh lebih jago dia. Tapi kita punya Tuhan yang dahsyat, yang kita bisa pakai kuasa dan otoritas untuk mengalahkan. Tuhan itu pasti nggak terprediksi cara-caranya. Jadi peperangan, kalau saudara nggak tahu ya basicnya ya udah tetap pakai tumen lah, pakai patok, pakai semua. Itu prosedural kalau kita bilang. Tapi saudara dalam peperangan itu saudara harus nangkap. Perlu kepekaan untuk menangkap apa yang Tuhan mau. Karena setiap daerah belum tentu sama yang harus dihadapi. Contoh apa? Ketika Yeriko dikalahkan oleh bangsa Israel, itu berapa kali saudara diputar? 7 kali. Berapa kali? 13. Mana? 7 atau 13? Harinya 7. Tapi mutarnya 13. Baru roboh. Saudara, angka 13 itu angka terobosan. Saudara jangan takut pakai angka 13. Oh, itu angka yang mengerikan. Salah saudara. Yosua memenangkan peperangan mengalahkan Yeriko dengan 13 kali memutar dari tembok Yeriko. Apakah strateginya sama untuk mengalahkan kota Ai juga memutar 13 kali? Tidak. Tapi kalah tuh.
Makanya ketika kita peperangan, jangan pernah berpikir memakai metode khusus. Mengalir tanya, aktifkan semuanya. Kepekaan. Tadi kan udah diajar panca indera rohani kita. Panca indera jasmani tetap berfungsi, panca indera rohani ada juga, harus juga diaktifkan. Amin. Ya, next. Ini senjata yang ampuh yang Tuhan berikan. Saya nggak perlu baca ayatnya karena waktu ya, tapi ada mata, ada mulut, ada tangan, ada kaki kita. Siapa yang di sini pernah doling? Boleh angkat tangan? Ada yang nggak pernah ya? Waduh. Ini penaklukan wilayah, penguasa-penguasa itu bagaimana kalau saudara tidak pernah doling atau doa keliling? Itu senjata kaki Tuhan sudah kasih. Kalau disuruh lepas alas kakinya, disuruh jalan, jangan saudara naik motor atau naik mobil. Kadang-kadang daerah itu memang harus dijalani dengan kaki telanjang. Itu titik kemenangannya. Dengar apa kata Roh Kudus. Kalau boleh dijalani dengan mobil atau dengan sepeda motor, jalani. Kalau di daerah-daerah tertentu malah dengan kapal, dengan perahu, ya jalani. Tapi kalau harus melepaskan telapak kakimu, lakukan. Jangan saudara merasa, aduh nanti kena paku, kena beling. Saya pernah doling, kena beling, berdarah, ya berdarah. Itu bagian harga yang harus dibayar. Enggak mati kok. Jalanin aja. Ya tapi harus berhati-hati, bukan sengaja ada beling kita injak, enggak lah. Kalau sampai kena, ya sudah, anggap aja memang diizinkan darah tercurah di tempat itu. Amin. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan kalau kenapa-napa. Tetap ada malaikat-malaikat yang diutusnya untuk perang sama-sama kita. Saudara aktifkan malaikat-malaikatmu ketika saudara melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Malaikat tuh nunggu order loh. Kasihan kalau malaikatnya nganggurin. Kita bisa, setiap orang minimal punya 1 malaikat. Bahkan kalau pasukan minimal punya 2 malaikat harusnya. Malaikatnya bisa saudara setiap saat ajak ngomong, saudara aktifkan, saudara ajak perang. Buka jalan paling enggak. Kasih bagaimana strateginya perang. Wah itu akan dahsyat banget. Next, ini selain senjata panca indera tadi ya. Next. Tuhan itu kasih kepada kita pikiran Kristus. Kita harus setiap saat menaruh pikiran Kristus. Apapun yang kita pikirkan, ada pikiran Kristus, ada perasaan Kristus. Dan yang kedua, hati Tuhan sendiri. Hati Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Ingat, bukan belas kasihan kepada musuh kita, kepada iblis. Belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang kita temui. Kalau dengan musuh kita harus hajar habis. Jangan kasih ampun. Hancurkan semuanya. Enggak ada belas-belas kasihan. Belas kasihan kepada orang-orang yang kita temui. Tapi jangan belas kasihan yang salah. Saya pernah terjebak dengan belas kasihan yang salah. Satu hari peperangan di Jawa Timur, di namanya Gunung Ijen, yang ada kawah ijennya juga. Di situ ada orang-orang yang mencari belerang kerjaannya. Jadi turun ke pinggirnya kawah di dalam gunung itu, nyongkelin belerang-belerang. Dan itu berat saudara. 1 pikul itu 60 kilo katanya. Belerangnya dicongkelin dijual. Tapi dijualnya itu murah sekali. 60 kilo itu hanya dihargai 25.000. Pada itu turun, bawa keranjang bambu itu dipikul, naik, turun lagi gunung, disepul di tempat pengepulnya. Nah ceritanya ada bapak-bapak tua,
yang ambil belerang itu selesai dijual, dia naik lagi mau ambil lagi, keranjangnya kosong. Tapi di keranjang kosongnya itu ada benda-benda yang ditawarkan ke saya. Dia bilang gini, "Pak, tolong belilah Pak." "Itu apa Pak?" "Ini belerang yang sudah diukir. Ada bentuknya bintang, bentuknya ikan, bentuknya macam-macam lah. Buat apa sekolah anak saya," katanya. Ya udah kan, saya berbelas kasihan. Tapi tidak mengenakan pikiran Kristus, bahaya. Saya tanya, "Berapa harganya?" 5.000 Pak. Oh murah ya. Jadi itu ada 5 barangnya. Ya segede-gede telapak tangan inilah. Udah bagus lah bentuknya. Dan saya beli. Saya kasih uang 50.000. Enggak usah Pak, sisanya buat Bapak aja. Berbelas kasihan, memberkati. Saya memang kasihan lihat Bapak itu. Bukan dibuat-buat. Saya bawa pulang itulah. Sampai di penginapan, banyak yang minta. Ya udah saya kasih. 3 saya kasih, 2 saya bawa pulang. Apa yang terjadi? Saudara nggak pernah nyangka yang terjadi. Itu yang mengutus perang waktu itu Bapak Petrus Agung. Minta dari tim Mahanaim dan tim dari DKI Semarang, perang itu. Kita tim. Tapi bagian saya di Kawah Ijen itu berdua saja. Apa yang terjadi? Malam itu juga, Pak Petrus Agung itu sakit perut dan itu diare sampai besok paginya nggak berhenti sampai lebih dari 20 kali. Besoknya itu hari Minggu loh. Beliau bilang sama saya, sampai khotbah itu cuma 10 menit. Nggak kuat, buang-buang air terus. Bu Iin telepon saya, "Kamu bawa apa dari sana?" "Saya nggak bawa apa-apa Bu, saya udah berangkat ke Papua itu, malam itu juga." "Saya nggak bawa apa-apa Bu." "Nggak percaya, saya udah cek semua. Satu-satunya belum saya cek kamu, karena saya pikir kamu nggak mungkin bawa benda tumpas dari sana. Coba kamu ingat-ingat." Ibu bilang begitu. Apa ya, saya sama sekali nggak ingat kalau itu tuh benda tumpasnya itu. Dan benar, saya bilang, "Bu, saya itu beli belerang dari orang yang menawarkan pembawa belerang." "Di mana barangnya?" "Ada di rumah saya Bu." "Siapa yang ada di rumah?" "Anak saya." "Kasih keluar itu barang dari rumahmu. Bakar di pinggir jalan, jangan di rumahmu." Jam 12 malam loh itu. Dikeluarkan, dibakar. Dan itu meletup-letup. Keluar asap. Saya nggak tahu kalau belerang asli keluar asap atau tidak. Itu keluar asap dan keluar api warna hijau dan itu meletup-letup. Selesai dibakar, sembuh Pak Petrus Agung. Lihat, efeknya celahnya dibuka hanya karena sebuah belas kasihan tanpa mengenakan pikiran Kristus. Jadi saudara hati-hati dengan benda-benda yang dibawa. Kalau Tuhan suruh ambil, ambil. Kalau saudara tidak disuruh, bahkan ada orang-orang yang pergi ke Israel itu tidak disuruh, tidak tanya Tuhan, dia ambil tanah dari Israel. Karena dengar kesaksian Bu Iin bawa batu dari Golden Gate. Itu kalau saudara pernah lihat di gedung Kecapi itu, yang begitu pintu masuk ada di lantai itu ada kaca, di bawahnya itu ada batu dari Golden Gate Israel. Nah ada orang yang dengar kesaksian itu, dia ke Israel, ambil juga batu itu, padahal tidak disuruh Tuhan. Itu terjadi kekacauan di rumah tangganya. Jadi jangan ikut-ikutan, tanya Tuhan, atau disuruh Tuhan atau tidak. Kalau tidak disuruh, jangan pernah coba-coba. Itu bisa, namanya tanah batu itu ada rohnya yang ikut. Selanjutnya, kita diberi otoritas seperti ditulis di Yeremia 1 ayat 10. "Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Saudara, kalau saudara dikasih otoritas, artinya untuk menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Otoritas sudah diberikan.
Jangan saudara diam, tidak buat apa-apa. Seorang polisi dengan mengenakan baju seragam polisinya berdiri di perempat jalan, sekalipun itu lampu hijau, dia bisa stop mobil. Itu namanya otoritas. Saudara dikasih otoritas. Saudara lihat langit selama saudara retreat hujan. Pada hari-hari ini sebelum-belumnya itu langit hujan. Hari pertama pengurapan, mungkin sudah ada yang datang hari pertama, itu langit cerah, langitnya biru. Belum pernah saya tinggal di Bekasi lihat langit sampai warnanya biru dan awannya putih. Hari kedua, hari pertama retreat berarti, itu langit cerah lagi. Hari ketiga kemarin, sedikit gerimis. Kenapa? Kita pakai otoritas, mengatur awan, mengatur hujan, mengatur langit. Bukan mau gagah-gagah, sombong-sombongan, itu otoritas yang kita gunakan supaya tidak mengganggu berjalannya acara retreat ini. Tapi apa yang terjadi kemarin sore? Kenapa ada pertobatan? Ada yang buka celah, nggak perlu disebutkan celahnya apa, sehingga mulai hujan, showering kecil-kecil. Tapi ketika Bu In ada di sini kemarin sudah lihat, sampai tersungkur menghadap Tuhan. Berhenti lagi itu hujan. Mohon ampun dan Tuhan buka lagi terang kemuliaannya. Sampai malam, sampai hari ini tidak hujan. Gunakan otoritasmu. Ini pembahasannya panjang, tapi karena waktu sudah jamnya, kita harus break. Ini masih ada pemetaan lagi ini. Pemetaan ini penting sekali. Terus, ini break 30 menit loh saudara. Beneran ya? Nggak lapar, nggak haus. Oke, tapi kalau saudara sampai mau makan boleh sih. Oke, saya lanjut ya. Oke. Tadi kembali ke Yeremia 1 ayat 10. Kita punya kuasa untuk mencabut. Mencabut apa? Ya semua yang iblis sudah tanam. Termasuk perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat oleh bangsa ini. Semua yang ditancapkan melalui tanda-tanda tugu-tugu bangunan di setiap provinsi. Saudara punya otoritas, cabut itu. Supaya tidak mengganggu provinsimu. Supaya tidak ada gereja-gereja yang dilarang dibangun. Tidak ada gereja-gereja yang tidak boleh beribadah. Cabut semuanya. Itu perjanjian-perjanjian yang lama yang harus dituntaskan. Tugas siapa? Tugas pasukan terdahsyat. Apalagi sudah dengar ini, lakukan. Kemudian adalah merobohkan. Yang dirobohkan itu biasanya bangunan. Ada bangunan-bangunan yang dibuat untuk tujuan-tujuan kepada kegelapan. Robohkan itu. Sekali lagi bukan fisiknya. Bangunan itu menunjukkan rohnya juga. Robohkan. Saudara kalau tahu Monas, ditulis di situ di bawahnya. Monas itu merupakan ditulis tangan, digrafir oleh tulisan tangan presiden pertama. Monas ini sebagai lambang Lingga dan Yoni. Saudara tahu apa? Lingga apa, Yoni apa tahu? Tidak tahu. Saya kasih tahu ya. Lingga itu bahasa Sanskertanya penis, alat kelamin pria. Yoni itu vagina, alat kelamin wanita. Makanya lambangnya yang cawan itu adalah vagina. Monasnya itu penisnya ditancapkan. Sejak itu dibangun, kejahatan, perzinahan, kenajisan terjadi di Jakarta. Tempat-tempat prostitusi dibuka, dilegalkan. Saya nggak tahu dengan ini nanti kalau sampai dimuat, terserah deh. Tapi saudara harus tahu itu. Pasukan sudah berkali-kali membatalkan dan mencabut itu supaya tidak terjadi. Selama masih terjadi berarti lakukan lagi. Doa peperangan, doa keliling, nggak bisa hanya dilakukan satu kali selesai, nggak bisa.
Emangnya iblis nggak mau dibangun lagi? Mau lagi dibangun lagi. Itu roh dalam wujud bangunannya seperti itu. Jadi saudara harus hadapi. Mau tidak mau, suka tidak suka, perang. Ingat ya, saudara di sini sebagai pasukan terdahsyat. Amin. Saya belum dengar suara aminnya. Amin. Amin. Kita harus habisi, siapkan kedatangan Tuhan Yesus Masiha sebagai Tuhan dan Raja. Dan kita siap menyelesaikan, dan kita siap diangkat di awan-awan. Selesaikan dulu tugasmu sebelum diangkat di awan-awan. Lawatan harus terjadi lebih dulu. Banyak pengganjal-pengganjal lawatan. Yang ketiga, membinasakan. Kita juga punya otoritas. Kalau iblis membinasakan, kita juga punya otoritas. Membinasakan semua pekerjaan iblis yang sudah dibuat selama berabad-abad. Bahkan ketika saudara belum tahu, belum lahir, sudah ada pembinasaan kita. Lakukan juga, binasakan juga apa yang iblis buat. Jangan sampai itu terjadi, membalikkan dan iblisnya membinasakan kita. Binasakan semua. Tumpas habis sampai tidak ada bekasnya. Binasakan. Yang terakhir, meruntuhkan dari yang jahat. Meruntuhkan itu artinya yang sudah tadi kita robohkan dan mulai dibangun lagi, kita hajar lagi, runtuhkan lagi. Bangun lagi, runtuhkan lagi. Enggak ada bekasnya. Sampai ludes. Dan kemudian ada perintah 2. Bangun dan tanam. Bangun apa? Bangun kerajaan Tuhan di tempatmu. Bangun kerajaan Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk dibangun. Bangun kerajaan Tuhan di sini. Mulai dari bangun pasukan, kerahkan pasukan untuk doa keliling, untuk perang, untuk menancapkan panji-panji kemenangan, untuk bangun kerajaan Tuhan harus terjadi. Dan tanam dasar kebenaran firman Tuhan. Jangan takut memperkatakan firman Tuhan, jangan takut memberitakan Injil. Kalau saudara pasti sudah perhatikan, yang terngiang-ngiang ketika mendengar lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Itu lagu bisa menyentuh telinga dan hati mereka. Di tengah-tengah mereka sholat, mereka mendengar lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Bukankah dia Tuhan? Dia tidak hanya Nabi Isa, tapi dia Tuhan yang menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya. Tuhan sedang membuka pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu penginjilan. Tuhan pakai mulutmu untuk menyampaikan. Jangan sampai engkau akhirnya tidak berguna karena mulutmu kau tutup dan tidak menyampaikan. Dan lagu yang berfungsi membuka mata hati setiap orang. Itu yang kesaksian loh. Lah yang gak kesaksian, berapa banyak yang menutup, yang belum menyaksikan, yang di sosmed aja segitu banyaknya. Terang-terangan mengaku seperti itu. Kalau sampai mulut kita tidak berbicara, Tuhan Yesus berkata, batu-batu ini akan berbicara. Mungkin batu-batu zaman sekarang itu YouTube, apalagi TikTok, itu batu-batu yang Tuhan pakai. Berarti saudara tidak berfungsi nanti. Amin. Otoritas berikutnya, Lukas 10 ayat 17-19. Ini pengutusan Tuhan. Tuhan mengutus 35 grup berdua-berdua. Berarti muridnya ada 70. Selain dari yang 12 itu ada 70. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesua kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kalau kita taat melakukan perintah Tuhan, iblis akan jatuh. Jatuh. Dia masih menguasai langit. Tadi dikatakan ketika dia dilempar
dia tinggal di galaksi, dia tinggal di atmosfer. Tapi ketika kita melakukan, dia jatuh. Tidak lagi menguasai. Langit tidak menguasai atmosfer. Atmosfer kegelapan dihapuskan. Langit tembaga runtuh. Selanjutnya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu pasukan terdahsyat untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Bukan kita cari ular dan ular kita injak-injak. Sekali lagi bicara roh. Iblis destininya di bawah kaki kita. Harus diinjak-injak tiap hari. Gak ada di atas kepala kita. Dia destininya di bawah kaki kita. Kita diberikan kuasa. Pakai kuasa yang Tuhan sudah berikan. Untuk menginjak-injak setiap kekuatan musuh. Menginjak-injak setan-setan. Dan kita juga menahan. Begitu saudara dengar, oh akan ada mega tsunami yang akan menghancurkan Jawa, akan merusak kepulauan-kepulauan Indonesia Timur. Tahan kekuatan musuh. Kita punya kuasa menahan. Pakai mulutmu, hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau mau mati, jangan gunakan lidahmu. Kalau mau kamu hidup, pakai lidahmu untuk menahan. Sehingga tidak ada yang membahayakan. Ini firman dari Tuhan Yesus sendiri. Jangan anggap saudara enteng. Oke, kita belajar pemetaan. Pemetaan ini penting. Kalau saudara mau datang ke suatu tempat, mau nggak mau, saudara lakukan. Nggak bisa saudara datang dan saudara tidak tahu apa-apa. Itu namanya setor nyawa. Nggak jarang yang mati karena datang ke sebuah tempat tanpa pemetaan. Saya ketemu orang-orang yang patah kakinya, yang kecelakaan, yang sampai masuk ICU. Karena masuk ke wilayah yang bukan KTP saudara kalian datangi. Dan tanpa pemetaan, tanpa mengenal siapa penguasa-penguasa teritori dari wilayah itu. Tadi ada levelnya, ada roh jahat, ada penghulu, ada penguasa, ada pemerintah. Jangan main-main. Pemetaan, tentukan, ya next, tentukan daerah mana yang akan saudara datangi, itu yang dipetakan. Gak usah dipetakan semuanya, nanti saudara pusing. Daerahnya aja yang mau dipetakan. Kita setiap akan berangkat ke provinsi harus berpemetaan. Bulan-bulan lalu akan berangkat ke bangsa-bangsa. Harus pemetaan, Bu In sendiri yang akan asistensi. Tim kami akan berangkat ke Vietnam. Gak gampang saudara, bikin pemetaan. Pertama asistensi dengan Bu In, gak lulus. Berarti gampang atau susah? Susah, tapi saudara harus belajar. Sampai saudara bisa dan ngerti, menguasai daerah itu. Kalau enggak benar-benar store nyawa loh. Kita ke daerah Vietnam. Vietnam itu korban perang Vietnam dan Amerika selama 20 tahun. Tahun 1955 sampai 1975. Itu korbannya saudara, lebih dari 4 juta orang. Ke daerah yang namanya ada lubang maut. Kalau kita enggak menguasai benar titik-titiknya, ngapain ke sana? Ditunggu kita untuk dihabisi. Ada gunung-gunung tempat penyembahan dan pemujaannya mereka. Kalau kita pemetaannya nggak ngerti dan tidak dalam ketepatan, bahaya. Oke, pelajari yang pertama, siapa yang paling berpengaruh mewarnai daerah tersebut, baik kota, kabupaten, provinsi. Siapa? Tahu dari mana? Ya carilah di Mbah Google atau berita-berita lainnya atau dari buku, dari sejarah. Harus, ini kerja keras untuk pemetaan ini. Ya, pelajari sejarahnya. 2, apakah ada kejadian yang mengakibatkan trauma atau sangat berdampak? Misalnya di situ pernah terjadi pengeroyokan massal. Contoh misalnya di Maluku, di Ambon, pernah terjadi perang antara Islam dan Kristen. Itu benar-benar bacok-bacokan, kepala benar-benar terguling. Saya ketemu sendiri dengan salah satu tokoh masyarakat di situ.
Dia seorang hamba Tuhan, sampai dia setelah terjadi itu dia tidak berani lagi naik di mimbar. Tertuduh terus. Karena apa? Terjadi kekacauan itu ya di daerah Pulau Seram, di daerah Tanah Nahu. Itu gereja perang. Perangnya benar-benar fisik nih. Bacok-bacokan, penggal-penggalan kepala. Laki-lakinya kan yang perang. Di saat kampung itu kosong, masuk kelompok dari agama yang satunya. Tinggal perempuan semua dan anak-anak. Sama pendeta dan pekerjanya 3 orang atau 4 orang. Diam atau dilawan? Ayo, kalau saudara di posisi itu. Diam atau dilawan? Ada sekitar 200 lebih perempuan yang ada dan anak-anak. Saudara biarkan, tidak boleh membunuh. Dilema kan? Saudara tidak lawan, mati semua itu. Pasti mati. 200 orang lebih. Belum anak-anaknya. Saudara lawan, masa kita sebagai orang Kristen membunuh? Bingung kan? Akhirnya dia mengambil keputusan. Lawan. Keluarkan semua goloknya. Lawan. Dan berhasil mengusir. Sekitar 60-an orang mereka habisi. Dan ajaibnya 4 orang itu tidak ada luka, tapi nggak ada yang mati. Sejak itu, orang ini pendeta di sebuah gereja. Trauma, dia takut masuk gereja, bahkan takut berdoa. Bertahun-tahun. Dia merasa tidak layak. Tapi sudah pikir, kalau dia nggak lawan, berapa korban itu? Nah, ini benar-benar minta anugerah Tuhan. Kasusnya tidak bisa disamaratakan ya, di tempat lain begini, tempat lain lagi belum tentu sama. Saya juga tidak bisa menghakimi benar atau salah. Sampai satu hari ada hamba Tuhan datang melayani dia, dilayani pelepasan sampai mengerikan sekali, dan dia kembali lagi melayani Tuhan. Tapi itu terjadi. Nah, kalau saudara sampai ke daerah itu, kalau saudara tidak tahu mau ngapain ke situ, saudara kalau ke situ berarti apa? Harus membawa pendamaian. Itu sudah terjadi pertumpahan darah, itu ada lubang maut di situ. Tindakannya apa? Curahkan darah Tuhan Yesus. Sampai bagaimana? Ya tanya Tuhan lagi. Nah kalau saudara datang nggak tahu, nggak punya bekal apapun juga, bengong-bengong, oh ya bagus ya pantainya. Bagaimana? Foto-foto, nggak ada gunanya itu. Lakukan semuanya dalam ketepatan. 3, apakah kejadian tersebut kembali terjadi berulang setelah sekian tahun? Bisa terulang nggak? Bisa. Contohnya apa? Daerah Poso, daerah Tentena, apalagi satu lagi tempatnya tuh. 3 kota itu, ya. Poso, Tentena, dan bukan yang Ambon, yang Sulawesi, itu terulang lagi loh. Terulang dan terulang. Berarti apa? Belum beres. Siapa yang bereskan? Kita, pasukan terdahsyat, membereskan itu. Sampai tidak ada. Sampai harus benar-benar clear, beres. Dan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan bisa beribadah. Cilegon, beres gak? Cilegon beres tidak? Tugas siapa? Tugas pasukan terdahsyat. Harus sampai gereja bisa berdiri. Tuhan sudah memberikan otoritasnya kepada kita. Jangan diam. Kalau ditaruh di hatimu oleh Tuhan, kerjakan. Tapi kalau saudara tidak disuruh ya, jangan coba-coba. Sekali lagi, itu setor nyawa. Hal-hal kayak gitu kita harus perangi, itu pekerjaan iblis jelas. 4, kejadian atau peristiwa apa yang merupakan titik balik, kita harus tahu. Titik baliknya apa? Oh, pada waktu anak-anak Tuhan memuji dan menyembah misalnya di pinggir pantai,
terjadi kedahsyatan luar biasa. Saya dengar kemarin yang di Palu, 2 tahun yang lalu ya, Palu yang ada gempa sekaligus tanah bergerak, ada likuifaksi. Itu ada satu kampung, apa namanya, lupa lah namanya, poin. Itu saksi matanya cerita begini. Ada satu kecamatan yang gereja dilarang. Setiap ada gereja, bahkan ada anak Tuhan tinggal diusir, nggak boleh di situ. Pada waktu terjadi gempa likuifaksi dan tanah bergerak itu ada masjid berdiri di situ, nggak roboh nggak. Yang ajaib, di sebelah luar dari kecamatan itu, jarak kira-kira 2 km lebih, ada bangunan gereja juga yang besar, yang tinggi. Itu kena likuifaksi, bergerak, turun ke bawah. Bangunan gereja itu bergerak terus, tidak roboh. Berhenti persis di sebelah masjid itu. Ayo. Itu namanya pembalikan keadaan. Titik baliknya terjadi. Mau ngomong apa? Itu bukan rekayasa manusia. Rekayasa Tuhan. Akhirnya kampung kecamatan itu menerima. Boleh dibangun gereja. Itu bukti. Yang kelima, perhatikan apakah ada tokoh mitos yang dipercaya. Mitos itu tokoh yang suka diceritakan legenda-legenda. Mungkin kenyataannya itu udah jutaan tahun yang lalu atau ribuan tahun lalu, kita nggak tahu. Legenda inilah, Sangkuriang lah, legenda apa lagi, di Bali-Bali itu udah banyak juga kan. Oke, next. Nah, apa, siapa, mengapa, dan kapan? Penguasa teritori, sekali lagi ada level-levelnya seperti dijelaskan tadi. Kita harus tahu, ini rohnya apa? Kalau Jakarta jelas, begitu saya sebut Jakarta, saudara pasti bilang, Mamon. Iya, betul. 2, perzinahan. Iya. Apa itu perzinahan? Ya Bileal tadi, Lewiatan ada juga di situ. Campur banyak. Kemudian kejadian penting apa saja? Taunya dari mana? Ya dari Mbah Google tadi, atau dari buku-buku yang pernah ditulis, atau dari cerita orang-orang. Kalau perlu kita sebelum ke sana itu menggali cerita, jangan datang dulu, menggali cerita, mungkin punya kenalan, oh ada kenalanku di sana. Coba deh di telepon ditanya, suruh cerita. Terlepas ceritanya benar atau salah, kita paling enggak itu punya masukan yang berguna. Perjanjian, persepakatan, kesepakatan, kontrak, dan keputusan bersama. Nah ini juga bahaya. Tidak kelihatan, tapi persepakatan dan perjanjian ini bisa bahaya. Kota Bekasi ini, saudara, Mahanaim ini tidak berdiri seperti yang saudara lihat ini, oh aman, tentram, damai. Oh tidak. Awal-awal, kalau saudara dengar sejarahnya, penuh dengan hal-hal penyerbuan, demo-demo yang datang bisa bertrek-trek, tapi Tuhan tetap bikin rekayasa. Saya nggak perlu cerita detailnya, tapi Tuhan membalikkan keadaan. Karena kita tetap terus berperang dengan cara yang Tuhan mau.